terdengar jelas sekarang? Jelas. Oke, aman ya? Nggak serak-serak gitu? Ya. Oke, oke. Jadi yang pertama mungkin selamat datang di kelas kelulusannya Gesa. Boleh pakai background yang Mister pakai juga nggak? Atau mau kita sama-sama pakai yang Gesa pakai? Ini nih. Kalau ini memang untuk kelulusan Mister Rancang. Em, pakai yang kelulusan aja. Oh, kelulusannya Gesa. Oke. Bentar ya. Ke Mister kirimin. Oke, sebelum kita memulai kelas presentasinya Gesa, Mister ingin tanya gimana kabarnya Gesa? Bagus. Bagus. Sudah siap untuk presentasi? Udah. Kayaknya baru bangun tidur ya. Mister minta maaf banget ya. Hari ini full jadwalnya soalnya. Oke. Adanya jam 8 malam aja. Jadi Mister nggak enak pada Gesa jam 8 malam. Itu di chat Zoom ya. Ya. Itu sorry, bukan itu. Aduh, kayaknya Mister masih ngantuk juga nih. Bentar Gesa, bukan itu. Background kelulusan yang mana ya? Mister simpennya di... Hmm. Oh ini dia. Nah itu dia Gesa. Silahkan. Ayo. Oke, berarti hari ini Gesa libur ya? Libur sekolah. Hmm? Halo? Iya. Berapa minggu liburnya? 1 bulan. Uh, keren keren. Mau liburan kemana Gesanya? Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Kalau gitu ikut lomba aja yuk. Nanti Mister temenin. Nggak. Oh mau tiduran aja gitu ya? Parents ada, Gesa? Udah. Oke, nanti parents juga eh, melihat ya Gesa gimana presentasinya. Kalau PowerPoint-nya sudah siap? Pakai Canva. Iya, pakai Canva. Sudah siap tapi. Ya. Oke, mau presentasi berapa project? 2. Oke, nice. Oke, Gesa. Kalau gitu, kenapa? Nggak apa. Ke mesin ya, Gesa ini. Oke, eh jadi Mister buka dulu ya untuk sesi kita hari ini. Jadi selamat datang parents dan Gesa yang ada di sana. Jadi hari ini adalah hari kelulusannya Gesa dari kelas Python Start pertama atau tahun pertama. Nah, jadi nanti alur yang akan kita lakukan di kelas kelulusan ini adalah yang pertama, Gesa akan presentasi proyeknya, dua proyek, final proyeknya, nanti dijelasin kepada kami. Kemudian mungkin ada yang bertanya, parents mau bertanya, nanti Gesa bisa jawab atau Mister bisa bantu jawab gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah Gesa presentasi, Mister yang akan presentasi ada kewajiban Mister untuk menyampaikan apa isi Python Start 2. Gitu Gesa ya. Oke. Yang Oke. ketiga, setelah Mister presentasi, Gesa sudah presentasi, nah Mister ingin menyampaikan feedback mungkin untuk Gesa secara langsung juga seperti biasa. Dan ini mungkin
feedback final untuk Python start satunya. Dan habis itu kita sekaligus nanti di feedback itu kita bertanya-tanya, saling tanya. Nah, sehabis itu kita foto. Nanti tolong atau dari sekarang bisa sih pakai background yang kelulusan, apa namanya? Topik kelulusannya Gisa. Kalau Gisa tidak ini, oke. Nah, ini kemudian nanti di yang terakhir kita foto-foto. Nah, nanti laporannya itu ada dua. Nanti dari Mister buat laporan kelulusan, kemudian nanti biasanya dari tim Algo akan memberikan apa namanya sertifikat kelulusannya. Gitu guys saya. Tapi Mister harus kewajiban Mister itu guys harus presentasi project dulu. Kalau enggak itu Mister ditagih kemudian sertifikatnya bisa ditahan kalau belum ada kelulusan, kalau belum ada presentasi project. Oke Gesa? Oke. Oke. Sekarang Gesa sudah siap untuk memulai presentasi? Iya. Oke. Kalau gitu Mister serahkan share screen-nya ke Gesa. Silahkan. Yang presentasi yang Canva kan. Iya, yang kan Pak. Tidak perlu tegang ya, biasa aja. Tapi kayaknya dia nggak tegang sama sekali. Oke, wow. Oke, Gesa, silahkan presentasikan kepada kami. Kakak sama parents ya. Ayo. Oke. Di presentasi ini akan presentasikan game yang aku buat. Mhm. Aku akan mempresentasikan game Arkanoid dan game Hit It. Oke. Game Arkanoid. Di game Arkanoid harus mengenai semua musuh sampai habis. Jika Mhm. menyentuh musuh, musuh akan menghilang. Jika semua musuh dikenakan akan menang. Jika bola ke bawah platform akan kalah. Hit It. Di game Hit It, kamu harus menyentuh segitiga hijau sambil menghindari musuh berupa kotak merah yang bergerak. Jika menyentuh segitiga hijau beberapa kali akan menang. Jika menyentuh musuh akan kalah. Thank you. Oke. Silahkan didemonstrasikan, Demonstrasi gimana? dimainkan gamenya ya. Oke. Yang hit it dulu ya. Oke. Atau bebas sih, Gesa mungkin punya strategi sendiri. Here we go. Ini game apa, Moy? Oke, jelaskan sambil dijelaskan ya. Nah, ini gamenya harus bolanya tidak boleh sampai ke bawah dari platform kuningnya sambil Mhm. mengenai musuhnya. Oke, oke. Kemudian kalau menang ada tulisan you win ya gitu. Ya, Kalau kalah, kalau kalah ini oh tulisannya game over. Oke. Mana yang mengatur tulisan game over itu, Gesa? Di codingan? ini Kalau you win-nya, ini apa arti len monster sama dengan nol? buat mengecek kalau musuhnya udah hilang semua. Oke. Kalau monsters.remove itu artinya apa? 146. Buat kalau bolanya menyentuh musuhnya akan hilang. Mantap. Mana mana perintah yang ketika bolanya menyentuh platform dia memantul? Apa?
Ketika bolanya menyentuh platform yang kuning, dia memantul. Bolanya memantul maksud Mister. Mana itu yang mengatur itu? Ini, Mantap sekali. Kemudian ini unik bentuk musuhnya itu di settingnya gimana? Boleh tunjukin codingannya? ini. Oke, dua kali pornya ya. Oh iya bener. Oke, oke. Dari parents ada yang mau ditanyakan mungkin terkait proyeknya Gesa yang pertama? Itu codingnya dibikin Gesa template atau dari scratch itu dari Scratch parent. Cuman kami mengarahkannya gitu. hmm, Jadi nggak template. hmm, Karena kan Python ingin membuat semuanya dari awal ya, dari scratch. hmm. Mungkin ada lagi parents? Kalau Sisa, kalau Hah? disuruh masak lagi bisa nggak Gesa bikin game ini? Bisa Gesa? Tanpa Mister arahkan bisa nggak kira-kira? Boleh nyontoh tapi tanpa dibantu orang lain, tapi bukan copy paste kan? Bisa. Oh, Bisa? bisa. Serius bisa? Kalau bisa nyentuh bisa. Tapi Oh iya. paste loh. Bisa. Oh, iya. Soalnya ya sih dia paham soalnya terkait logika yang ada, jadi eh, beruntung gitu ya buat Gisanya. Oke, ada lagi parents? Kalau misalnya modifikasi, misalnya diubah misalnya bentuk musuhnya bukan apa atau kayak segi empat yang misalnya dibikin kayak segitiga atau poligon gitu bisa guys. Bisa. Atau dibikin bolong-bolong gitu, tengahnya bolong itu bisa. Oh, Oh iya, Belum. mantap. oke. Kemarin dia udah nyoba itu juga parents. Awalnya kan kalau sesuai arahan atau petunjuk kurikulum itu musuhnya harus segitiga ke bawah gitu. Hmm. Nah, cuman saya kasih tantangan bisa nggak ngebuatnya menjadi berbeda gitu. Nah, dia milih bentuk ini gitu. Jadi, Hmm. iya, Ini udah sih yang ini sudah. oke oke. Nah, sekarang Gisa boleh lanjut ke proyek kedua, yang mana? Hmm. Oke, Sebagai pemain akan mengkontrol yang bulat kuning. oke, Hmm, dan menyentuh segitiga sambil menghindari lawan. oke, oke. Ini pakai apa? Library utamanya? Hmm, XN. XN isn't defined katanya. Oh, has no attribute XN. Sprite. Coba baris ke-40. If hmm, kenapa error nih guys ya? Kemarin kayaknya nggak error deh. Mister udah periksa ini soalnya. eh Project ini guys ya. If self dot distance antara self x dari self dot xn dan yn kurang dari self dot step, sprite object has no attribute xn. Hmm, what? Hmm, self dot forward. Kita udah mendefinisikannya padahal ya. Hmm, hmm. Oke guys ya. Kok bisa error ya? Tapi ini tetap berjalan ya.
sampai dia menang tadi. Bisa menang tadi Iya. atau ini errornya sampai menang? Apa? Oke. Mis- Ini sampai menang tadi atau errornya muncul di tengah sebelum menang. Halo, halo? Eh, di tengah, Di tengah. ya, hampir Tapi kok menang. hampir menang. Ya. Ini kondisi menangnya berapa, guys ya? Menyentuh yang segitiga hijaunya 10 kali. 10 kali. Ya, Mana yang mengatur itu? ini. Oh iya, 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 iya. Kalau dia menyentuh warna merah itu berarti langsung kalah. Ya, Hmm. Penambahan skornya di mana? ini. Oh iya benar. Mhm. On key ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah itu apa, Gisa? Ya, ini. Mhm. Itu untuk apa? Buat pergerakan, Pergerakan enemy-nya. pergerakan yang bulat ini. Yang oh player yang kuning. Ya, Oh iya. Kalau kecepatannya itu berbeda-beda. Itu diatur di mana? oh. Apa? Ya, mak, mak. Kecep Untuk kecepatannya. oh, oke, Mas. Apa? Kecepatannya. Kecepatan Yang kuning deh. Kecepatan musuh yang mana kalau gitu? Yang mengatur kecepatan musuh yang mana? Mhm. ini. Iya, betul ya. Yang iya, itu secara keseluruhannya. Ini pakai library apa namanya, Gisa? Pie game. Yakin? Coba ke atas lihat. Oh, Apa namanya? rendil. Sama? Turtle. Iya, turtle ya. Oke. Jadi ini 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 make kalau nama kelasnya apa? Ah? Right turtle. Iya, sprite turtle. Oke. Dari parents mungkin ada yang mhm. Iya. Udah sih kalau saya. Oke. Ya ini salah satu yang dipelajari di Python Start, eh yaitu turtle. Kalau di Python Pro eh nggak make turtle. Jadi Python Pro langsung membuat benar-benar dari awal. Kalau Turtle tuh ya template gitu maksudnya atau bagaimana? Bukan kayak ibaratnya kayak bahan untuk membuat game juga. Hmm. Jadi kita nggak perlu membuat ada istilah objek atau sprite mungkin Gesa udah tahu. Itu nggak perlu buat dari awal. Jadi tinggal dikumpulin bahannya. Nah itu kita codingkan gitu. Nah kalau di Python Pro itu nggak ada bahan. Kita buat bahan dari awal. Kemudian kita buat codingannya gitu. Hmm. Nah di Python Start takutnya kalau membuat dari bahan itu em, belum cocok aja untuk usia anak Python Start gitu. Jadi
Lebih baik pakai turtle dulu. Tetapi memang di apa setelah turtle barulah kita membuat game dari Pygame. Nah, itu sama kayak Python Pro. Kurang lebih seperti itu. Cuman semuanya nggak template kan. Jadi semuanya dibuat dari awal. Tapi memang bahan-bahannya ada yang kita ambil, ada yang kita buat sendiri gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Oke. Iya. Oke, Gesa. Gesa ada yang mau disampaikan? Mister cukup pertanyaannya. Enggak. Oh, nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, ya boleh stop screen ya. Oke. Oke. Nah, sekarang giliran Mister Gesa ya yang presentasi, oke? Oke. Oke. Jadi, sebelum kita ke feedback dan berfoto-foto, jadi Mister mau menyampaikan sesuatu kepada Gesa dulu. Nah, kelihatan Gesa? Kelihatan. Oke, jadi yang pertama Mister ingin bilang congratulations Gesa, big 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 congratulations buat Gesa ya. Saya sangat puas sekali ketika Gesa mengimprovisasi game-game yang saya tugaskan gitu, yang Mister tugaskan. Dan ditambah kecepatan mengetiknya Gesa itu mengalahkan saya, jadi saya sangat sangat ya sedikit bangga lah gitu. Jadi saya harus koreksi diri untuk semakin meningkatkan kecepatan mengetik juga gitu. Congratulations saya, Python Pro 1 sudah selesai dan ya dengan Python Pro 1 Gesa harapannya kami adalah Gesa memahami dasar-dasar atau konsep-konsep untuk membuat game, kemudian logika di balik gamenya, kemudian gimana Gesa menyusun arsitektur gamenya. Itu Gesa ya. Nah, sekarang apa yang ingin Mister sampaikan? Jadi ini kewajiban Mister, Gesa, ya. Mister akan menyampaikan nanti di Python Start 2 kira-kira Gesa akan belajar apa. Nah, ini dia, ya. Jadi, oh ya, sebentar ya. Ini ada suaranya soalnya. Nah, ini dia. Kelihatan, Gesa? Ya. Oke. Jadi nanti ini salah satu ya project yang akan Gesa pelajari atau buat nanti di Python Start 2 Shooter. Nah, ini dia Gesa. Nah, ketika kita sudah membuat project yang gede, ini salah satunya ada banyak project yang bakal Gesa buat. Ini nih lengkapnya. Ini yang pertama nanti ada pembuatan aplikasi. Nama aplikasinya adalah aplikasi untuk question and answer. Kita membuat soal kayak kuis gitu, tapi dalam bentuk aplikasi. Kemudian yang kedua, ada aplikasi editor sederhana. Ini dia. Ini yang Smart Notes kalau nggak salah. Ya, ini yang Smart Note. Saya ingin Gesa melihat yang ini supaya tidak terlalu lama. Nah, ini dia. Jadi ini ada editor yang kedua, Gesa. Isi editor yang kedua ini aplikasi untuk mengedit foto. Dan Gesa akan belajar itu. Ya, nah ini lihat yang akan terjadi nanti. Ini outputnya begini. Nanti kita bisa ngedit foto di sini. Cuman lagi-lagi Gesa harus mengimprovisasinya nanti. Nah, Mister arahkan tentu saja. Gitu Gesa. Oke? Nah, yang Mister ingin sampaikan, kita akan membuat proyek-proyek besar seperti ini dan tidak lagi menggunakan tempat Gesa ngoding saat ini. Jadi tidak lagi pakai platform. Dia nggak bisa soalnya Gesa. Jadi kita makainya namanya professional environment atau tempat ngoding yang lebih profesional. Namanya apa? Namanya Visual Studio Code. Nah, di situ nanti Gesa harus menginstal sesuatu atau software itu. Nah,
Kenapa perlu pakai itu? Jadi nanti PS Code itu akan bisa pakai dan bahkan anak-anak kuliah dan orang kerja pakai PS Code juga. Ya, karena itu sudah profesional. Dan itu didapatkan di Python Start 2, cara instalasi dan lain sebagainya. Gitu, Gesa. Ya. Jadi itu cakupan apa yang akan Gesa pelajari di Python Start 2. Oke? Dan membuat labirin juga, ya. Oke. Nah, kemudian apa? Kemudian alurnya sih secara umum nanti kalau Gesa sudah menamatkan Python Start 1 akan ke Python Start 2 dan saya sarankan kalau Gesa mau langsung ke Python Pro 2 juga boleh tanpa harus Python Pro 1 karena Python Pro 1 mirip-mirip dengan Python Start 1 gitu Gesa. Nah, apa namanya? Mungkin ada yang mau Gesa tanyakan, parents mungkin tanyakan terkait Python Start 2. Beritanya kayak gitu. Ada Hmm, yang Mhm, Gesa. enggak, Ah, enggak. Ada nggak yang bertanya? nggak ada. Nggak ada. Saya effort loh guys ini Iya. menunggu dari tadi. Oke deh. Memang tidak suka basa-basi ya dia. Feren. Iya. Eh, Aduh. Kalau dari Oke. sana, ini kan Gesa usianya baru 13 tahun ya. Untuk naik ke Python yang tahap keduanya itu kan berarti kan sudah mulai masuk ke yang profesional ya. Itu kira Iya. Gesa sanggup nggak ya? Saya ngeliat kayaknya mungkin mungkin untuk yang Python start aja masih agak kesulitan. Gesa gimana nanti kalau masuk kedua kira-kira sanggup nggak ya? Eh, saya harus menyampaikan secara jujur. Pertama, saya tidak tahu Geisa apa namanya performanya dari awal parents karena saya ambil kelas Geisa di tengah-tengah ya, bisa saya katakan demikian. Nah, tetapi saya pikir kemarin siswanya bakal apa namanya lambat lah ya dalam dalam memahami apa yang saya sampaikan karena ya bisa saya bilang untuk anak seusia Gesa itu masih berada di mungkin Gesa mengenal Roblox ya masih main-main sama game yang ini yang 3D yang langsung dibuat tanpa coding gitu. Kebanyakan siswa seperti itu masih belum ke Python. Nah, tetapi ekspektasi saya itu ternyata salah gitu. Jadi yang pertama dari sisi mengetik itu saya tidak expect sekali parents dia kecepatannya sampai segitu bahkan setara dengan siswa saya yang mengambil kelas Python Pro 2. Kemudian yang logika yang saya kan biasanya menguji siswa dengan apakah siswanya dengan tutor sebelumnya itu memahami materi ini. Saya biasanya pakai yang sering saya pakai uji itu logika while loop sama for loop. Dan dia ternyata memahami itu. Ketika ketika saya apa namanya kita bekerja sama Turtle kemarin, dia dengan mudah untuk mengimplementasikan dan memahaminya gitu. Nah, apakah dia sekarang bisa di Python Start 2? Ya, saya bilang demikian karena saya senang gimana dia menangkap logikanya. Dan di Python Start 2 itu kita kan lebih membuat aplikasi dari sisi arsitektur. Jadi nanti logikanya 50%, kemudian arsitekturnya 50%. Logikanya Gisa sudah dapat di Python Start 1, kemudian pembangunan arsitekturnya mungkin kita harus belajar dulu. Nah, itu mungkin pendapat dari saya, parents. Dan ada siswa yang mirip dengan dia, cuman kecepatan mengetiknya, kalau siswa yang satunya itu namanya Kenzi, kecepatan mengetiknya kurang, tidak seperti dia. Sama-sama pemain Roblox padahal, tapi saya nggak tahu kenapa Geisa mendapatkan, bahkan saya kalah ya. Oke, gitu parents. Mhm. Oke, oke. Oke, ya, terima kasih. Saya butuh feedbacknya aja biasanya untuk setiap naik ke level berikutnya. Biasanya saya tanya dulu sama mentornya.
Mhm. Eh, kan kalau saya kan tidak paham ya seberapa kira-kira pondasi untuk lanjut ke level berikutnya. Tapi kalau memang sudah bisa ya nanti kita lanjut aja gitu. Lanjut. Ya lebih bagus kalau memang sudah ternyata sudah mampu memang lebih bagus kan. Soalnya takutnya di usia Gesa kan usia 13 itu kan memang masih anak-anak menjadi Iya. aja kan. Biasanya memang otaknya kan belum belum Saya berkembang. awalnya demikian juga, Parents. Tapi kayaknya dia sering main game dengan temannya dan make logika di dalam gamenya, guys ya. Roblox make loa nggak, guys ya? Hmm. Hah? Ya, Serius? Ya, loa kalau di Roblox tuh, Parents. Roblox kan, saya cerita sedikit aja. Roblox itu ada bahasa untuk membuat gamenya yaitu namanya loa. Nah, cuman jarang siswa yang menggunakan itu gitu. Jadi siswa langsung membuat kayak template tadi gitu, disusun-susun gitu. Nah, kalau di Python itu lebih ke kita buat dari scratch banget nih dan kita atur gitu. Dan sepertinya Gesa mengikuti dengan baik Python Start 1 sejak awal. Jadi saya sangat berterima kasih kepada tutor sebelumnya gitu. Seperti ya bisa dibilang sukses lah dari sisi pengajarannya dan Gesa juga sangat cepat menangkapnya. Betul kalau Gesa Mungkin untuk di algoritma ini yang kelas ketiganya, kelas pertamanya dulu membuat game Roblox itu. benar berarti. Kita Ya. yang pertama sama siapa saya lupa itu. Yang kedua itu dia kan disarankan sama kakaknya itu mentornya yang pertama itu Gesa itu ternyata kan kalau di game Roblox membuat game Roblox itu kan dia langsung bikin blok-blok gak kayak Iya, bikin desain lah gitu kan bikin iya betul. terus sama kakaknya itu disarankan Gesa untuk ke kelas ini dulu desain kan ada Oh, desain game iya desain ya. itu sama kakak yang rambut panjang dari Bali itu loh yang kacamata Merta ya kak Merta itu sama kak Merta. Oke. Iya. Nah, sama Kak Merta itu kemudian diajari untuk desain, gambar, objek, dan lain-lain. Kemudian Mhm. dari Kak Merta itu baru lanjut ke Python 1 ini, Python Start ini. Gitu. Jadi ini sebenarnya kelas Oh. ketiga sih. Gitu. Oh, Gisa berarti pernah ambil kelas desain ya? Iya, sebelumnya yang kelas ini kelas desain bisa. Oh, wow. Saya pikir dia orangnya gamers banget, Parents. Jadi nggak mau yang kayak kayak desain. Enggak, justru sama Kak Merta katanya juga bagus juga untuk desain. Jadi dia untuk desain maupun sama kakak yang pertama itu saya lupa namanya siapa. Jadi Gesa katanya bisa dua-duanya. Cuma kan waktu itu usianya masih berapa tahun ya? Masih 10 tahun. Oh, oh ya, masih belum recommended lah gitu. Jadi Pythonnya. Oh iya iya. main dulu aja. Situ. Kalau desain Iya dia iya. sering, sering gambar-gambar di iPad itu juga sih. Sering gambar-gambar gitu. Hmm. Lumayan, lumayan senang juga sih gambarnya. Cuma Iya gambar iya. bagus, nggak bagus-bagus banget sih. Oke. Oh iya iya. Oke oke. Baik. eh Nanti mungkin akan dihubungi oleh tim dari Algopers ya Hmm. terkait hal ini. Itu eh, saya eh, tidak apa namanya? Tidak eh, mengetahui kapan, tetapi segera biasanya. Nah, dari Gesa mungkin ada yang mau disampaikan? Apa Gesa? enggak. Enggak. Nanya memang irit ngomong. Oke. Tapi Iya. tapi sekali sekali dia ngomong saya senang banget ya. Sekali dia bertanya apalagi tuh saya sampai mikir ini gimana nih maksudnya gitu. Dan itu salah satu apa namanya kelebihan rasa penasaran yang dia miliki. Dan itu awal dari apa namanya game-gamenya yang nanti mungkin improvisasinya luar biasa gitu. Saya sangat senang itu. Oke. Nggak ada kisah? Oke. Enggak. Kalau tidak ada, ya mungkin itu saja presentasi dari Mister. Nah, selanjutnya Mister akan menyampaikan feedback secara langsung ke Gisa. Jadi, ya
Yang pertama di Python Start 1 bisa pelajari banyak hal ya. Jadi kenapa di Python Start 1 itu hampir 1 sampai 5 modul Gesa belajar teori karena pembuatan game itu nanti dasarnya itu doang Gesa. Gesa akan pakai while loop, for loop dan pakai fungsi. Nah, jadi Gesa nanti di Python Start 2 nggak lagi pakai turtle. Kita akan mengembangkan game kita sendiri, aplikasi kita sendiri. Make yang lebih profesional. Ya, saya pikir nanti bisa lah. Untuk instalasinya sama-sama kayak Roblox Studio, Gisa. Cuman itu namanya environment profesional karena di situ Gesa bisa ngoding pakai semua bahasa pemrograman. C++, Java, JavaScript, kemudian Gesa juga bisa pakai SQL, dan tak terkecuali Python juga. Gitu, oke Gesa? Nah, Gesa orangnya introvert, tapi saya suka ketika Gesa sudah bertanya ya. Gesa penuh rasa pengetahuan. Ya, dan beberapa mungkin saya tidak langsung bisa jawab, saya minta maaf sekali Gesa ya. Karena pertanyaan Gesa kadang-kadang out of the box yang membuat saya berpikir, berpikir, dan berpikir. Itu sangat bagus. Dan Gesa, apa namanya, main game sering komunikasi itu sama temen atau enggak? Langsung main aja gitu. Sering komunikasi. Oh, sering komunikasi. Ngomong atau dari chat? Oh, chat ya. Pantas kecepatan mengetiknya demikian ya. Oke. Oke, Gesa. Itu saja dari Mister. Nanti Mister sampaikan laporannya setelah recording ini. Mister mau edit-edit sedikit dulu. Langsung sih ya, di YouTube nanti habis itu buat laporan, habis itu Gesa dapat sertifikat biasanya. Oke, hanya itu yang dapat Mister sampaikan. Dari parents ada yang mau disampaikan? Kalau saya nggak ada sih. Kalau saya Nggak ada. kasih aja sudah sabar. Soalnya Gesa kan emang anaknya unik ya. Jadi kalau berkomunikasi kadang agak susah sih dia jelaskan. Ya apa? Memang sih. Itu ciri. Mungkin dia masih malu-malu ya. Tapi dengan rasa-rasa malunya ini tapi tidak menutup dia dari rasa penasarannya juga. Hmm. Jadi keren lah ya kalau saya bilang. Oke, dari Gesa mau menyampaikan sesuatu sekali mungkin mau ngomong. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, Terima kasih. aduh, template banget itu. Oke, Gesa. Ya, sama-sama ya. Jadi Gesa semangat, tetap semangat juga belajarnya ya. Step by step. Oke, terakhir, ayo boleh Gesa bisa pasang ini yang seperti ini Caranya, kita. Ah, caranya gimana? itu klik video, adjust background and effects. Kemudian nanti ada video filter. Ada video filter, cari yang topi wisuda ini ya. Video yang sama kayak Gesa juga. Nah, ini dia. Nah, ayo, munduran sedikit, sedikit supaya ini match lebih pos. Oh, ini dia. Oke, kita bareng ya makainya yang itu guys ya. Ini Mister rancang memang untuk kelulusan. Oke. Nah, oke guys ya. Pasang gayanya. Oke. Tiga, dua, tiga, dua, satu. Oke, sekali lagi. Gaya yang berbeda, gaya yang berbeda. Tiga, dua, ayo, satu. Oke, terima kasih Gesa. Terima kasih parents sudah hadir di dalam kelas kelulusannya Gesa. Oke, jadi oh ya untuk informasi kapan Gesa mulainya nanti bisa chatan sama langsung tim Algo atau bisa kasih tahu dari Mister juga. Mungkin seperti itu. Oke? Hmm. Oke. Iya. Baik parents, mungkin Ya, itu dari saya. Saya minta maaf kalau acaranya masih mungkin jauh dari kata sempurna. enggak. Dan
sekali lagi selamat ya Gisa untuk kelulusan Python Start satunya dan sampai jumpa di Python Start 2. Bye bye Gisa. Bye Selamat bye. pagi parents. Selamat pagi, terima kasih. Sama-sama.